Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hell. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Masih kembali lagi dengan gua Fai Muhammad. Ini adalah video kedua hari ini buat teman-teman yang belum menonton video sebelumnya. Mungkin teman-teman mau cek dulu di channel atau ntar gua akan berikan videonya di akhir video ini ya guys. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, gua menggunakan IMEI 60 weekly time frame dan juga IMEI 250 weekly time frame, yang dimana IMEI 250 ini menjadi support long term kita nanti bila mana memang dari level saat ini harga Bitcoin itu menurun ke harga 22.900 atau nanti dead cat bounce terlebih dahulu lalu menurun ke 250 IMEI. Kok ada dead cat bounce ya? Jadi kalau misalkan teman-teman mau melihat skenario dead cat bounce ya, teman-teman harus melihat berdasarkan skenario sebelumnya atau historical data, yang dimana di 2018-2019 Bitcoin bila mana tertahan pada IMEI 60 maka selalu ada dead cat bounce terlebih dahulu. Cuman kita harus melihat terlebih dahulu di manakah IMEI 60 ini menjadi support dan resisten. Yang pertama kita perlu ketahui, terakhir menjadi level support itu pada bulan November kemarin, lalu sempat menjadi level support itu pada bulan Mei dan juga sampai dengan bulan Juli kemarin. Sementara untuk skenario dead cat bounce ya, teman-teman bisa melihat pada bulan November 2019 sampai dengan Desember 2019 yang di sini dia sempat menjadi level resistance, lalu sempat juga menjadi level support bulan Oktober 2019, dan kalau kita hitung dead cat bounce ini berarti sekitar ya 60%-an lah ya, 62%-an. Dan teman-teman juga bisa melihat bahwa di sini Bitcoin juga pernah tertahan di IMEI 60, lalu pernah dead cat bounce juga di bulan Juli 2018 sebanyak 50 atau 47%-an lah di sini. Jadi memang kalau kita hitung berdasarkan teknik analisa time frame yang lebih kecil di sini, maka besar kemungkinannya Bitcoin itu berpotensi untuk dead cat bounce terlebih dahulu. Tinggal kita mengukur aja atau menganalisa pada time frame yang lebih kecil gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang baru di Crypto Hell, jadi sebenarnya entry point kita tuh udah mulai di 33 ribuan, 32.800 berdasarkan analisa acak-acakan yang di sini. Kalau ini memang perhitungan Elliott dan harmonic pattern. Nah, kalau di sini memang perhitungan yang acak-acak adutnya gitu. Nah, kalau perhitungan acak-acak adutnya ya berarti seperti ini ya. Jadi ini adalah entry point kita memang 32.300-an di Fibonacci 0886. Kita balik dulu nih ke analisa yang lebih bagus gitu ya. Di sini teman-teman juga harus perhatikan bahwa gue sempat mention kemarin di analisa sebelumnya, teman-teman bisa tarik pitchfork dari low di sini, high di sini sampai dengan low di sini, maka teman-teman akan mendapatkan support saat ini adalah pitchfork 0618 atau golden ratio, yang dimana kalau kita pindah ke daily time frame setelah itu kita nonaktifkan dulu ya si IMEI-nya. Nah seperti ini ya, per mulai Januari sampai dengan Maret kemarin entry point kita Fibonacci 886 786 di sini di harga 37 ribuan, maka memang level support pitchfork golden ratio masih bereaksi menjadi level support. Dan kalau berdasarkan parallel channel, maka ya parallel channel dari Bitcoin seperti ini kan gitu ya. Nah, karakteristik dari parallel channel, maka jadi ada harga Bitcoin yang masih berpotensi untuk bergerak di parallel channelnya seperti ini. Nah, perhitungannya nanti kita akan ukur berdasarkan time frame lebih kecil gitu ya, atau berdasarkan Elliott dan harmonic pattern-nya. Setidaknya kita sudah bisa melihat lah ada potensi bahwa berdasarkan parallel channel dari harga saat ini yang masih bisa naik ke atas, atau kalau kita lihat berdasarkan seperti ini kan ini adalah triangle lah, jadi ada konsolidasi terlebih dahulu sebelum menentukan kenaikan atau justru broken dari level support pitchfork golden ratio-nya seperti itu ya. Nah, kalau berdasarkan perhitungan bullish-nya, teman-teman bisa melihat berdasarkan ini ya, berarti di sini kan three way movements jadinya kan 1 2 3 4 dan 5, lalu ada A, B dan C, lalu di sini A, B dan C, A, B dan C. Setelah ini juga sama ada A, B dan C. Setelah itu juga sama nanti ada A, B dan C, baru nantinya ada 1 2 3 4 dan 5 gitu ya. Karena kalau berdasarkan perhitungan triangle-nya, kalau menghitung ini sebagai full flag, sebagai
sebagai motif waves-nya, maka potensinya ini adalah I-nya, berarti ini adalah bullish skenario-nya. Dan kalau kita ukur berdasarkan garis trend line atau triangle pattern pun yang ada di sini, kan di sini sudah broken ya, berarti masih ada potensi harga bergerak naik. Kita akan review dulu lagi ya analisa kita yang sudah kita buat. Kalau untuk bullish skenario-nya, maka teman-teman harus perhatikan harga Bitcoin itu tidak bisa atau tidak boleh broken dari harga saat ini ya. Tidak boleh broken dari level support 40.800 sampai dengan shadow-nya ada di sini lah ya gitu ya. Nah, 40.500-an. Kalau dihitung berdasarkan ending diagonal, maka besar kemungkinannya harga Bitcoin itu, ini adalah ending diagonal ya, 1 2 3 4, maka masih ada kemungkinan besar harga Bitcoin itu ke Fibonacci 1618. Teman-teman tinggal tarik Fibonacci dari high yang ada di sini sampai dengan low-nya, maka teman-teman akan mendapatkan 43.500 atau 43.600 sebagai exit point atau exit plan yang paling dekat dari level saat ini. Maka kalau kita melihat skenario ini akan mendukung bullish C dan D skenario yang sudah kita buat ke 44 ribuan, 43 ribuan di sini ya. Jadi nggak boleh broken dari level support yang ada di sini gitu. Kalau broken berarti ada potensi harga itu bergerak menurun drastis, atau ternyata masih running flat di atas harga 40 ribuan. Nanti kita akan hitunglah berdasarkan time frame lebih kecil. Cuma kalau berdasarkan perhitungan ending diagonal, maka ada potensi ke 43.500. Ini yang apabila memang harga Bitcoin masih mau ke 43 ribuan sampai dengan ke 40.400. Ini adalah analisa yang sudah kita buat. Mungkin teman-teman yang sudah long buy di 38-37 ya sudah harus maintain stop loss plusnya setidaknya BEP atau mengunci profit ya berapa persen gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan analisakan lagi guys penurunannya itu bagaimana. Kalau berdasarkan basicnya dari Gartley sendiri ya, maka dari 86786 ya potensi penurunan ke sini ke 36.200, 35.188. Ini adalah long buy position teman-teman nantinya ya. Dengan target price kenaikannya nanti kita akan hitungkan lah kenaikannya ke berapa berdasarkan level resisten yang pasti gitu. Tapi cuma kalau berdasarkan ilustrasi sih sebenarnya gini. Kita tinggal tarik aja karena ini kan A di sini adalah B-nya, teman-teman bisa tarik dari A ke B-nya. Maka target price kenaikan dari entry point Fibonacci 1618 dan juga 1272 besar kemungkinannya kembali ke 43 ribuan. Tinggal nanti kita lihat aja level supportnya sebenarnya di mana sih. Kalau kita lihat di sini kan supportnya itu Fibonacci 1272 gitu ya. Tapi 1.13 udah menjadi entry point nih di sini. Jadi teman-teman udah bisa nyicil lah setidaknya gitu. Tinggal kita ntar ukur aja kenaikannya berapa berdasarkan golden ratio, tarik Fibonacci dari high di sini sampai dengan low-nya. Biasanya kenaikan itu 50 atau 60% dari penurunan di sini, atau ya berdasarkan A dan B-nya di sini karena di sini kan zigzag ya. A, B dan C seperti itu ya. Kalau ini kan basic analisis dari Gartley pattern-nya. Bisa aja kalau dari sini ini kita ilangin dulu, kita fokuskan running flat mungkin gitu ya. Jadi tidak broken dari level support 39.800 atau 40 ribuan. Ya tinggal teman-teman tarik aja Fibonacci dari low-nya di sini sampai dengan high-nya nanti, cari Fibonacci 0,5, Fibonacci 0,6. Nah, cuman yang barusan ini harus kejadian dulu gitu ya. Jadi kalau berdasarkan perhitungan gini guys. 1 2 3 4 dan 5 gitu ya. Di sini ending diagonal, terus di sini A, lalu Fibonacci 0,5 0,6-nya di mana atau 382 itu juga masih masuk. Tarik Fibonacci dari low yang ada di sini sampai dengan high-nya, yaitu area koreksinya nanti menjadi support. Maka terus teman-teman tinggal tarik Fibonacci dari A terus ke B, cari Fibonacci 1618. Ini adalah target price berikutnya. Nah, ini berarti kan running flat di atas 40 ribuan gitu ya. Cuman kalau berdasarkan struktur itu sebenarnya nggak masuk gitu ya. Gue nggak menganggap bahwa dari harga saat itu bisa berpotensi untuk running flat lagi. Kalau berdasarkan struktur ya harusnya saat ini memang harus zigzag terlebih dahulu ke harga 30-an. Cuman ya kita nggak tahu lah ya. Nah, kalau untuk bearish skenario-nya
Kan kemarin juga gue sempat mention ya di video-video sebelumnya bahwa perhatikan Fibonacci 0618. Bila mana terjadi penolakan, maka potensinya menurun ke harga 35 ribuan, 33.900. Ini zigzag korektif berarti ya. Nah, ini juga entry long buy teman-teman, 35 ribuan sampai dengan 33.900. Ini adalah bearish count-nya, karena kalau berdasarkan perhitungan tergantung dari teman-teman melihat berdasarkan time frame kecil itu gimana. Three way movements 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 drop dead gitu ya. Ini jadi symmetrical triangle kan. Kalau yang seperti itu barusan yang bearish ya guys ya. Kalau dihitung dari sini, dari three way movementsnya atau zigzag corrective wavesnya, maka dari long buy positionsnya masih ada kemungkinan besar kenaikan itu ke 40.200. 40.200 itu ya tinggal teman-teman tarik Fibonacci dari high sampai dengan low di sini, maka teman-teman mungkin akan mendapatkan Fibonacci 0,5, Fibonacci 0,6 pada kisaran harga sekian ya, 40 ribuan. Nah, ini bisa menjadi I-nya, atau ternyata I-nya itu bisa di 786 886 karena di sini Fibonacci 1618. Jadi ya tinggal perhatikan aja golden ratio atau 786 atau 886 sebagai I-nya. Bila mana terjadi penolakan lagi ya, maka besar kemungkinannya harga masih bergerak menurun, dan menurunnya itu ke potensinya berarti 27.700 sampai dengan 25.100. Di sini ada CME gap ya guys, yang dimana kalau kita menggunakan weekly time frame pun mendekati EMA 250 dan juga pitchfork 1272 di sini berarti ya kisarannya. Ya di sini pasti ada perhitungan lagi berdasarkan alur time frame beli kecilnya, pasti ada perhitungan, mungkin ada ABC atau 123, nanti kita akan hitungkan. Cuma basically sih kalau memang skenario adalah bear, maka besar kemungkinannya penurunan itu ya ke 25.000 27 ribuan. Nah, ini berarti ya skenarionya ini adalah zigzag kalau untuk bearish skenarionya, dan kalau untuk bullish skenarionya nah seperti ini ya. Berarti ini adalah motif impulsif 1 2 3 4 5, three way movement 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 dan 5. Dan untuk mendukung ending diagonal maka tidak boleh broken dari sini ya, berarti ya support 4800-an sampai dengan 4500 biar bisa achieve sampai dengan 44.400 43.600 dari harga saat ini. Nanti kita akan hitungkan lagi ya potensinya, apakah memang running flat di atas 40.000 atau ternyata menurun ke 36.200. Dan dari analisa yang sudah kita buat sebenarnya untuk bullishnya saat ini ke 44 ribuan, gua nggak melihat ada kemungkinan running flat di atas 40 ribuan ya. Cuman ya nggak tahu lah, nanti kita akan analisakan lagi potensinya bagaimana berdasarkan price actions. Ya ini adalah analisa yang mungkin bisa gue sampaikan malam ini. Mudah-mudahan buat teman-teman yang belum menonton video Crypto Hell semuanya bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan informasi terkait teknik analisa Bitcoin potensinya bagaimana ke depannya. Dan untuk teman-teman yang memang sudah nonton ya, ini bisa menjadi review kembali untuk mengingatkan potensi Bitcoin kesini dan kesini gitu ya. Oke, thank you very much for watching. Sebelum gua tutup, buat teman-teman yang ingin mendukung channel ini biar bisa lebih berkembang lagi dengan memberikan informasi terkait teknik analisa dan juga sinyal gratis, teman-teman bisa mendaftar menggunakan link referral di deskripsi dan trading di BingX, dan teman-teman berhak mendapatkan trading diskon atau rebate sebanyak 5% bila mana mendaftar menggunakan link referral di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. Gua Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.